Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di mana saja kita berada. Mari kita bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat 14. Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat 14. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, mensyukuri pemeliharaanmu dalam seluruh kehidupan kami. Oleh kemurahanmu, kami boleh tidur, kami boleh beristirahat, dan kami boleh bangun, menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu, juga kami akan merenungkannya. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu tidak kami baca saja, tetapi kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat 14 berbunyi, Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan, supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan mereka makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberi tema renungan, tetaplah setia. Jika kita membaca secara keseluruhan, mulai dari ayat 1 dari Matius pasal 24 ini, di situ kita bisa membaca dan menyimak bahwa bacaan ini bercerita tentang Yesus yang keluar dari bait Allah lalu pergi. Namun rupa-rupanya murid-muridnya datang kepada Yesus dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Yesus berkata kepada murid-murid, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Matius pasal 24 ayat 2. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, siapakah murid-murid yang dimaksud? Kita bisa melihat Injil Markus pasal 13 ayat 3. Ternyata murid-murid yang dimaksud adalah Petrus, Yakobus,
Yohanes, dan Andreas. Murid-murid inilah yang bertanya kepada Yesus atau berkomunikasi dengan Yesus dalam konteks bacaan ini. Kemudian diawali dengan bacaan kita bahwa ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, murid-murid datang padanya. Murid-murid yang dimaksud Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas datang pada Yesus dan bercakap-cakap. Lalu mereka mengatakan, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Apa yang dikatakan Yesus pada murid-murid? Yesus justru memberikan sebuah kalimat yang menantang mereka agar tetap bertahan dalam kesetiaan apapun yang terjadi. Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tentu ini adalah tantangan, sekaligus bagaimana menjaga diri, menjaga iman di hadapan Tuhan, agar tidak tergoda pada keadaan atau kondisi yang akan terjadi oleh karena kesesatan. Sebab oleh Yesus sendiri mengungkapkan bahwa akan banyak orang yang akan datang dan memakai namanya, memakai nama Yesus, dan memberi keyakinan bahwa dialah yang Mesias, dan tentu mereka akan menyesatkan banyak orang, termasuk orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan akan terjadi suasana di mana ketidaknyamanan terjadi oleh karena terjadi peperangan bangsa melawan bangsa. Dan tentu ini tidak menyenangkan. Dan karena itu, oleh Yesus sendiri mengatakan bahwa berawas-awaslah, jangan gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Di zaman sekarang ini, tentu kita sudah mendengar, bahkan hampir setiap hari kita mendengar, jika ada perang bangsa antar bangsa, jika ada suasana yang tidak menyenangkan, bahkan gempa bumi terjadi, suasana alam yang membawa ketidaknyamanan bagi manusia terjadi. Apakah kemudian kita akan kaget mendengar hal-hal ini? Jangan kaget dan jangan heran. Alkitab sudah menceritakan semuanya itu. Bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini berkisah tentang itu. Dan karena itu melalui bacaan ini, kita akan belajar bahwa ternyata pada situasi demikian, maka akan terjadi penderitaan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di ayat 8 dikatakan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Penderitaan yang dimaksud adalah orang percaya akan diserahkan untuk disiksa, dibunuh, dibenci oleh karena nama Yesus. Dan banyak orang akan meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Banyak orang akan saling menyerahkan satu dengan yang lain, saling membenci. Nabi-nabi palsu akan muncul dan akan menyesatkan orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan sikap durhaka akan muncul, dan sikap tidak peduli satu terhadap yang lain akan muncul. Dan karena itu sangat penting untuk mawas diri terhadap semua ini. Satu-satunya hal yang bisa membuat kita bertahan akan semuanya itu adalah percaya kepada Yesus Kristus, berserah kepadanya. Sebab orang yang percaya kepada Yesus Kristus, berserah kepadanya, dan bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus sampai kesudahannya akan memperoleh keselamatan.
Tentu kata-kata ini atau kalimat ini bukan sekedar sebuah kalimat untuk menghibur setiap orang percaya dalam keadaan yang membuat tidak nyaman dalam penderitaan, tetapi kata-kata ini adalah bagian dari penguatan dari Yesus Kristus sendiri. Ayat 13 bacaan ini mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Keselamatan dijanjikan bagi mereka yang setia. Ini tentu juga menjadi tantangan bagi saya dan kita semua, pendengar setia renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Tetaplah setia, bertahanlah terus sampai pada kesudahannya, apapun yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Bertahanlah sampai pada kesudahannya, karena sikap bertahan, sikap setia yang ditunjukkan oleh orang yang percaya kepada Yesus Kristus di akhir dari semua itu adalah keselamatan. Siapakah di antara kita yang tidak menginginkan keselamatan itu? Tentu semua orang menginginkan. Dan agar kita memperoleh keselamatan, bertahanlah dalam kehidupan kita, tetaplah setia. Percayalah, kasih Kristus akan menaungi kita, pemeliharaannya akan bersama-sama dengan kita. Janji firman Tuhan ini berlaku bagi setiap orang yang datang kepadanya, berlaku bagi setiap orang yang mengakuinya. Akuilah dia dan bertahanlah dalam iman, pengharapan, dan kasih hanya pada Yesus Kristus saja. Amin. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu Tuhan menaungi kami, dan itu yang membuat kami terus berpengharapan hanya pada-Mu saja. Jika membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu pada saat ini, tentu menggelitik kehidupan kami. Namun di balik semuanya itu, ada pengharapan bagi kami, agar kami tetap bertahan dalam iman kepadamu, agar kami selalu berharap hanya kepadamu dan berlindung di bawah sayap kasih-Mu. Karena di balik semuanya itu, ada janji kekekalan dari-Mu, yaitu keselamatan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kepadamu dan yang bertahan dalam kesetiaan dalam iman kepada Yesus Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu, membawa seluruh kehidupan kami. Kasih karunia-Mu kiranya menaungi kami, selalu belajar untuk mengerjakan keselamatan kami dalam seluruh hidup yang Tuhan perkenankan bagi kami. Berdoa padamu Tuhan untuk setiap orang yang mendengar renungan pagi dari Bukit Sion Makale pada saat ini. Kiranya oleh kemurahan-Mu, setiap umat-Mu di dalam naungan-Mu, dan biarlah segala rencana kehidupan kami Tuhan terberkati di dalam Tuhan. Bapa kekasih jiwa kami pun berdoa untuk situasi dunia ini, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Oh Tuhan, curahkanlah kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu, sehingga ketenangan, kedamaian terus ada dalam hidup kami. Sekalipun bumi akan bergoncang, sekiranya iman kami bertahan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.